Halo, selamat pagi rekan Trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Seperti biasa, pada pagi hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair emas atau gold atau XAUUSD. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023, jam menunjukkan pukul 9 pagi 23 menit waktu Indonesia bagian barat. Sebelum saya mulai videonya, saya mau info dulu ke teman-teman kalau saya bikin channel Telegram ya, namanya Private Forex Indonesia. Teman-teman bisa join di sini, linknya ada di kolom deskripsi dari video ini ya teman-teman. Itu free. Dan di dalam channel ini berisikan seputar signal trading harian, kemudian juga ada review signal trading ya, misalnya itu tereksekusi ya di area-area yang sudah saya tentukan. Kemudian juga ada berita ekonomi terkini dan juga ada sharing mengenai edukasi trading ya, yang nanti akan diumumkan di channel ini teman-teman. Jadi teman-teman yang butuh edukasi trading bisa mengikutinya nanti ya. Oke teman-teman, saya cuma mau info itu aja. Jadi tunggu apa lagi, segera join aja di channel Telegram Private Forex Indonesia. Linknya ada di kolom deskripsi dari video ini. Oke, makasih teman-teman. Balik lagi ke charts ya. Kemarin saya buat video di hari Rabu terakhir ya, tanggal sekitar tanggal 7 ya, 7 apa tanggal 6 ya. Ya sekitar inilah, tanggal 7 Juni ya kira-kira. Ya di tanggal 7 Juni ini ya teman-teman ya. Nah di tanggal 7 Juni ini saya masih memprediksi bahwa area sideways-nya itu masih di kisaran low-nya di sini, high-nya di sini ya. Dan sejak hari Rabu harga benar ya nggak kemana-mana ya, dia turun dekat sini naik lagi, ini naik dekat atas sini dia turun lagi ya. Nah ini dekat bawah naik lagi ya. Mungkin alasannya mungkin saya pikir karena pelaku pasar masih menunggu dini hari nanti ya, ada pengumuman suku bunga US ya teman-teman, dan ada FOMC meeting juga. Jadi pelaku pasar mungkin masih wait and see pengumuman itu, apakah nanti ada kenaikan suku bunga. Ntar mungkin kalau suku bunganya naik bisa drop lagi, atau mungkin suku bunganya tetap, atau bahkan mungkin suku bunganya diturunkan. Kalau suku bunga diturunkan, kemungkinan gold akan bergerak naik ya. Cuman kalau saya melihat prediksi saya untuk nanti malam news pengumuman suku bunga US, kemungkinannya nggak dinaikin, nggak diturunin, alias tetap. Artinya kemungkinan sih kayaknya harga nggak kemana-mana, atau mungkin cenderung agak naik sedikit ya. Itu menurut prediksi saya ya teman-teman. Semalam ada CPI US, sebetulnya hasilnya cukup baik ya. Jadi tingkat inflasinya turun, tapi entah kenapa kok US dollar malah, maksudnya gold malah drop ya. Kalau CPI turun harusnya kan US dollar melemah ya. Karena tingkat inflasinya turun, US dollar melemah, harusnya gold itu bergerak naik. Cuman nggak tahu kenapa ini turun, atau mungkin newsnya nggak terlalu berpengaruh. Jadi masih nunggu news nanti malam ya teman-teman ya. Nah untuk hari ini mungkin kira-kira pergerakan harga kalau turun ini mentok sampai sini, dan kalaupun naik dia mentok sampai area supply di sini ya, atau kalau turun di area demand yang ada di bawah. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di time frame ini sih kecenderungannya ya masih sideways ya kalau dia satu ya. Cuman kalau dilihat dari titik ini, kayaknya dia sementara ini di pergerakan harga yang di time frame yang lebih kecil ini arahnya turun ya. Jadi kalau arahnya turun, kalau dia naik mungkin kita bisa mencari option sell ya. Kalau nggak sabaran nunggu di ujung-ujungnya ini ya teman-teman ya.
mungkin kita bisa memanfaatkan batas-batas di time frame yang lebih kecil ya, karena ini struktur marketnya ini turun. Kalau kita lihat ke 30 menit ya, ini high ini low, ini high yang lebih rendah daripada high sebelumnya, dan ini dia break low lagi dan dia membentuk dominasi turun atau pola turun ya. Artinya kalau dia naik, kita bisa mencari di sepanjang ini kira-kira di mana level yang bisa dijadikan pijakan untuk turun. Tentunya kalau kita mengikuti pola turun ini, tentunya stop loss kalau harga break high ini ya, karena kalau dia break high ini ya pola turunnya kemungkinan sudah berakhir ya. Atau kalau kelihatan gold naik gini dan turun seperti ini dan dia break high seperti ini dan membentuk pola naik, mungkin teman-teman yang entry sell bisa melakukan cut loss ya. Kita turun ke time frame 15 menit. Nah, kalau kita lihat di 15 menit, nah di sini ada area supply and demand ya. Nah, ini candlenya berjejer ya. Dan ini ada high ya di sini teman-teman. Dan ini mungkin bisa kita jadikan pijakan entry ya. Kita gambar dulu. Nah, ini high ini ya. Nah, sepanjang inilah kira-kira ya. Nah, kalau harga masih bergerak naik mendekati area ini, mungkin kita bisa scalpingan dulu ya di sedekat mungkin area supply and demand ini atau area supply ini yang ada di sini ya teman-teman ya. Cuma kita nggak tahu apakah nanti harga akan naik sampai sini baru mantul, apa cuma naik sedikit segini baru dia bergerak turun lagi ya, itu kita nggak tahu. Oke, mari kita amatin juga di secara BBMA-nya ya. Ini secara BBMA-nya mingguan dari time frame yang lebih besar dulu ya. Ini saya tandain ini batas sideway ya, dia belum kemana-mana di area sideway ini. Kalau kita lihat BBMA, ini MA-nya mendekat semua ya, MA 4 bulanan, MA bulanan mendekat. Ini biasanya kalau seperti ini bakal sideway ya. Sideway sampai nanti salah satu pelaku pasar, entah itu buyers atau sellers, itu mendominasi ya. Sementara kelihatan dominasinya nggak kelihatan ya kalau kita lihat dari sisi ini ya, dia ranging gitu ya, sideways, dan MA bulanan dan MA 4 bulanan juga mendekat. Juga di time frame H1 ini MA mingguan dan MA bulanan juga mendekat seperti ini juga tanda-tanda ranging ya. Dan pastinya MA harian sama MA mingguan juga dekat ya, ini kita lihat ya. Tapi ini MA hariannya di pergerakan kecilnya sudah mulai mengarah turun ya, artinya bisa kita lihat dari secara statistik MA harian turun di bawah MA mingguan, artinya kecenderungan di pergerakan kecilnya turun yang seperti saya bilang tadi. Jadi kalau naik mungkin kita bisa mencari option sell ya, option sell dengan stop loss yang ideal itu kalau harga break ini tadi ya 1972.76 ya sellnya. Karena kalau dia break ya, ini pola turun yang kita anggap pola turun dari high ini turun, ini udah berubah ya kondisinya. Nah seperti itu. Terus mungkin teman-teman ada yang nanya, kalau buy gimana? Kalau buy sekarang gimana? Kalau buy oke nggak? Kalau buy ini saya sih nggak rekomendasi ya kalau mau coba buy ya. Kalau mau coba buy ya nunggu harga turun lagi aja, agak murah ya. Apalagi sedikit mungkin area sideway ini, buy dekat-dekat sini ya, karena resikonya minim di sini ya. Seperti itu. Kalau lihat kondisi pergerakan terakhir di time frame H1 sih ini turun kalau kita ngelihat polanya ya dari high ini ya. Ini turun. Tapi kalau kita ngelihat dari titik ini sebetulnya ini masih sideway ya. Ini high, ini low, ini high. Nah, sayangnya di sini dia nggak break low ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ini masih sideway ya, bisa aja buy dengan stop loss di bawah titik ini 193783, atau kalau harga nanti ada diskon turun seperti ini, teman-teman bisa cari buy di dekat sini. Harusnya sih kemarin ya ketika harga turun di sini buy di dekat sini tuh SL-nya tipis ya teman-teman. Seperti itu.
Oke, mungkin segitu dulu aja teman-teman ya untuk sharing mapping ya dan analisis beserta strateginya di pair emas atau gold. Semoga membantu dan semoga profit trading di hari ini. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lainnya. See you, bye guys. Thank you.